Itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kita jangan sampai terjebak dengan kacamata lalat, dan kita harus mengubah mata lalat dengan mata lebah, supaya kita lebih mudah untuk mengasihi. Karena mengasihi pada prinsipnya adalah melihat perbedaan itu adalah suatu keindahan dan keberagaman, bukan sebagai hambatan untuk berkembang. Halo Sobat FIC yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Bruder Eko dalam Ruang Biara. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman refleksi terkait bagaimana saya dan Anda harus mengasihi. Saat ini, di media sosial ataupun di masyarakat tempat kita tinggal, seringkali kata mengasihi adalah kata yang indah untuk diungkapkan, untuk diucapkan, tetapi betapa susah untuk kita lakukan. Banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kita seringkali melihat bagaimana orang merendahkan martabat sesamanya dengan menghina, dengan membandingkan, bahkan dengan mengolok-olok apa yang ada di dalam diri sesama kita itu sendiri. Salah satu hal yang kita lihat adalah misalkan terkait dengan faktor ekonomi, terkait dengan suku, terkait dengan agama. Itu yang menjadikan hambatan orang untuk melakukan kasih. Padahal kalau kita melihat lebih jauh lagi, perbedaan yang kita miliki itu justru menjadi sarana bagi kita untuk berbuat kasih. Tuhan mengajari kita untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena tanpa membeda-bedakan, kita memang sudah berbeda, dan perbedaan itu menjadikan kita semakin kaya dalam keberagaman. Perbedaan itu melahirkan suatu cara bagi kita untuk mengasihi karena keterbatasan kita. Allah hadir di dalam diri sesama kita yang berkekurangan. Allah hadir lewat sesama kita yang mempunyai kemampuan, dan itu menjadikan kita semakin mengenal pribadi-pribadi yang lain untuk saling mengasihi, bukan untuk saling merendahkan martabat mereka. Bukankah di dalam kitab suci itu Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah hadir dalam setiap pribadi dan kita diciptakan oleh Allah secitra dengan Dia. Artinya di dalam setiap pribadi ada Allah yang lain, atau istilah dalam orang Kristiani ada alter Kristus atau Kristus yang lain. Maka mengasihi memang suatu kata yang indah untuk diucapkan, tetapi susah untuk kita lakukan dan kita wujud nyatakan. Salah satu hal yang menghambat kita susah untuk melakukan perbuatan kasih karena kita seringkali melihat hanya sisi buruk, hanya kelemahan dari pribadi yang kita hadapi. Itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh lalat. Lalat dimanapun dia berada selalu melihat yang buruk, melihat yang tidak baik, dan itu bagi dia adalah suatu kenikmatan. Kita jangan sampai terjebak dengan kacamata lalat, dan kita harus mengubah mata lalat dengan mata lebah, supaya kita lebih mudah untuk mengasihi. Karena mengasihi pada prinsipnya adalah melihat perbedaan itu adalah suatu keindahan dan keberagaman, bukan sebagai hambatan untuk berkembang. Maka di dalam kitab suci pun sebenarnya sudah ditegaskan bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba mengagungkan diri, membanggakan diri sendiri, tetapi justru kita hidup di dunia ini pertama-tama hanya demi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kita saling melayani satu dengan yang lain, kita saling membantu dengan satu sama lain. Bukan pertama-tama kita melihat pribadi itu sebagai pribadi yang berharga, tetapi kita melihat bahwa di dalam pribadi itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu di dalam pribadi tersebut ada Tuhan yang tersamar dalam diri sesama kita. Maka kalau kita merujuk pada kitab suci bahwa Allah menciptakan kita secitra atau serupa dengan Dia, supaya kita di dalam mengasihi sesama hanya pertama-tama untuk mengasihi Dia.
Jadi itulah yang menjadikan kita semakin hari semakin mampu untuk mencintai dengan mengubah mata lalat dengan mata lebah. Itulah yang menjadikan hambatan dasar mengapa kita kesulitan untuk mengasihi sesama. Karena yang kita lihat yang buruk, yang tidak baik, kelemahan, kekurangan, bahkan mungkin kenakalan-kenakalannya, kekurangannya, atau kerapuhannya di dalam membangun hidup bersama ini. Tetapi kalau kita bisa melihat potensi di dalam diri pribadi itu, kita bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk mengasihi. Karena mereka hadir sebenarnya untuk melengkapi atau menyempurnakan hidup kita yang tidak sempurna ini. Allah merubah hidup kita dengan menghadirkan sesama. Maka mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya di dalam hidup ini terwujudlah taman yang indah, yang mengundang lebah untuk hadir dan hinggap di tempat kita, supaya kita bisa bertumbuh, bisa berbuah melimpah dalam kehidupan ini. Kita bangkit bersama, kita wujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saya dan Anda dimanapun berada.